Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian sadar kalau sekarang kita ini sebenarnya hidup di dua dunia sekaligus? Ya, dunia nyata dan pastinya dunia digital. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas dampak sosial dari informatika. Dan pastinya, gimana sih cara kita menavigasi kehidupan di ruang maya yang rasanya nggak ada ujungnya ini? Yuk, langsung aja kita mulai. Di pembahasan kita kali ini, ada 5 poin utama yang bakal kita lewati. Mulai dari apa itu media sosial, dampak dua sisinya, cara melawan berita hoaks, mengenali bahaya cyberbullying, sampai langkah-langkah praktis untuk jadi warga digital yang lebih bijak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu media sosial? Kalau ngomongin definisinya nih, media sosial itu sebenarnya platform digital yang ngasih kita fasilitas super lengkap buat beraktivitas sosial. Mulai dari sekedar ngobrol, berbagi momen penting, sampai bertukar informasi dengan instan. Ruang interaksi yang rasanya tanpa batas ini tuh benar-benar hasil langsung dari ledakan kemajuan teknologi dan internet selama beberapa dekade terakhir. Bayangin aja, dulu mau kirim kabar harus nunggu berhari-hari. Sekarang, cuma butuh sepersekian detik. Karena terus berevolusi, platform-platform ini secara garis besar bisa kita bagi jadi 3 kelompok. Pertama, ada blog atau weblog. Ini ibarat buku harian digital, tempat buat nulis artikel atau cerita-cerita panjang. Terus yang kedua, ada forum. Nah, ini tempat ngumpulnya orang-orang dengan minat atau hobi yang sama buat diskusi mendalam. Dan yang ketiga, microblog. Sesuai namanya, platform ini ngebatasin teks kita, biasanya di bawah 200 karakter aja, karena memang didesain buat pertukaran opini yang super cepat di tengah derasnya arus informasi. Lanjut ke bagian kedua, dampak dua sisi. Harus diakui, dunia maya ini tuh ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, manfaatnya gila-gilaan. Kita bisa komunikasi lintas benua tanpa mikirin jarak, nyari informasi apa aja dapat dalam hitungan detik, dan ngebuka peluang bisnis tanpa harus punya toko fisik. Tapi tunggu dulu, di sisi sebaliknya, pemakaian yang nggak terkontrol udah terbukti bisa nurunin kesehatan mental loh. Sering kan ngerasa insecure atau cemburu pas ngeliat kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna banget di layar? Belum lagi risiko kecanduan yang diam-diam ngambil alih waktu produktif kita. Teknologi dan identitas kita sekarang ini udah saling menyatu dalam satu ekosistem yang luar biasa besar. Keterhubungan ini emang bener-bener sebuah keajaiban, nyambungin kita dengan cara yang nggak pernah terbayangkan sama generasi manapun sebelumnya. Tapi dengan semua kecepatan dan kerumitannya, ini jelas nuntut kita sebagai penggunanya untuk ekstra hati-hati. Nggak bisa asal gas saja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, melawan berita hoaks. Coba jujur deh, pas kalian lagi asik scroll, terus tiba-tiba ngeliat judul berita yang super sensasional dan langsung bikin emosi, kalian bener-bener yakin nggak sih berita itu asli? Pernah nggak kalian nahan jari 1 detik aja buat ragu sebelum refleks nekan tombol share? Asal kalian tahu, ada jutaan hoax yang disebar tiap harinya. Jadi, berani mempertanyakan apa yang kita baca itu adalah benteng pertahanan pertama dan yang paling penting. Buat ngelawan, kita harus kenal dulu sama musuhnya. Hoax itu bukan cuma sekedar opini yang salah atau orang yang nggak sengaja ngasih info keliru. Ini tuh informasi yang secara sadar dan sengaja direkayasa buat nutupin kebenaran. Fakta-faktanya sengaja diputarbalikkan biar kelihatan meyakinkan. Padahal pas dicek, kosong, nggak bisa diverifikasi. Jadi selalu ada niat manipulatif di baliknya. Nah, sebagai pertahanan diri, mari kita ubah 5 langkah ini jadi insting digital kita. 1. Bangun pemikiran kritis, selalu tanya, siapa sih yang sebenarnya diuntungin dari berita ini? 2. Cek URL atau alamat situs webnya. Pembuat hoax itu pinter banget loh niru-niru situs resmi. 3. Lakuin cross-check ke media-media arus utama yang emang punya standar editorial jelas. 4. Validasi gambarnya. Zaman sekarang, edit foto atau bikin gambar palsu itu gampang banget. Dan 5. Ini yang paling fundamental, pakai akal sehat. Kalau infonya kedengeran terlalu ajaib atau nggak masuk akal, kemungkinan besar ya emang palsu. Kita beralih ke bagian keempat, bahaya cyberbullying. Ini adalah topik yang sangat serius. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya itu adalah tindakan pakai teknologi digital secara sengaja buat melecehkan, mengancam, atau mempermalukan orang lain secara agresif. Ingat, ini bukan sekedar berantem biasa antar teman, tindakan ini seringkali berulang, terencana, dan yang paling ngeri, ninggalin jejak digital permanen yang bisa dikopi dan disebar ke ribuan orang cuma dalam sekejap mata. Sering banget kan dengar orang bilang, baperan, cuma bercanda kok. Padahal sama sekali nggak lucu. Biar kita lebih peka, mari kenali bentuk-bentuk perilakunya. Ada flaming, ini serangan kata-kata kasar yang benar-benar frontal. Terus harassment, atau teror gangguan yang terus-terusan bikin korban ketakutan. Ada juga denigration, taktik pengecut dengan nyebar fitnah buat ngancurin reputasi orang. Dan impersonation, di mana pelaku ngebajak identitas korban atau bikin akun palsu seolah-olah dia adalah korban, murni buat bikin mereka
mereka malu. Sekali lagi, ini bukan candaan. Kenapa kita harus peduli? Karena dampak psikologis buat korbannya itu nyata dan sangat berat, mulai dari kesedihan ekstrim, depresi, sampai bikin mereka narik diri dari lingkungan sosial. Dan yang bikin cyberbullying ini jauh lebih mengerikan dari perundungan tradisional adalah, ini ngikutin korbannya kemana-mana. Kalau perundungan fisik mungkin berhenti pas bel pulang sekolah bunyi, cyberbullying ini terus bergetar di kantong mereka, ngikutin sampai ke kamar tidur lewat layar HP. Nggak ada tempat aman buat bersembunyi. Masuk ke bagian terakhir kita, bagian kelima, menjadi warga digital yang bijak. Setelah ngerti semua itu, sekarang apa aksi nyatanya? Gampang banget buat dipraktekin mulai hari ini. Kalau kalian ngeliat atau bahkan ngalamin perundungan, jangan diam aja. Segera laporkan pakai fitur report yang udah ada di semua platform. Latih juga empati kita buat benar-benar paham batas antara bercanda dan menyakiti hati orang. Terus, biasain pakai pemikiran kritis tadi sebagai filter sebelum posting apapun. Percaya deh, bikin ruang digital yang aman dan nyaman itu adalah tugas kita bareng-bareng. Pada akhirnya, internet itu cuma medium yang netral. Dia punya kekuatan luar biasa buat menghubungkan kita semua di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kalian mau pakai koneksi itu buat ngebangun komunitas yang cerdas, aman, dan saling peduli? Ataukah kalian ngebiarin jari kalian bergerak tanpa sadar dan malah ikut menghancurkannya? Pilihan buat masa depan dunia maya kita benar-benar ada di ujung jari kalian sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Tetaplah kritis, jaga empati, dan sampai jumpa.